Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Husniatul Mafirah dengan NIM 12620420155 dari kelas TMT 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ideal prima dan ideal maksimal yang diampu oleh Bapak dosen Ziki Ali Mubarok MPD. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ideal prima, definisinya misalkan R adalah ring komutatif dan P adalah ideal sejati dari R. P disebut ideal prima dari R jika untuk setiap A, B elemen R dengan A kali B elemen P, maka A elemen P atau B elemen P. Dia akan kontraposisi dari definisi jika A, B elemen R dengan A bukan elemen P dan B bukan elemen P, maka A dikali B bukan elemen P. Untuk lebih jelasnya, ke contoh yang pertama yaitu diberikan himpunan Z modulo 6 yang dilengkapi oleh operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring komutatif dengan elemen satuan. K-nya beranggotakan 0, 2, dan 4 yang merupakan ideal sejati dari Z modulo 6. Tunjukkan bahwa K adalah ideal prima. Nah, penyelesaiannya sendiri yaitu kita tunjukkan dulu tabel kontraposisinya dengan tabel Cayley sehingga diperoleh 1 dikali 1 diperoleh 1, 3 kali 1 3, 5 kali 1 5, 1 kali 3 3, 3 kali 3 3, 5 kali 3 diperoleh 3, 1 kali 5 diperoleh 5, 3 kali 5 diperoleh 3, 5 kali 1 diperoleh 5 pada Z modulo 6. Berdasarkan tabel, secara kontraposisi berlaku untuk suatu A, B elemen Z modulo 6 dengan A bukan elemen K dan B bukan elemen K, maka A dikali B bukan elemen K. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa K adalah ideal prima dari Z6. Yang selanjutnya yaitu contoh yang kedua, diberikan himpunan Z yang dilengkapi oleh operasi penjumlahan dan perkalian yang merupakan ring komutatif dengan elemen satuan, diberikan ideal K sama dengan 2Z, tunjukkan bahwa K adalah ideal prima. Cara penyelesaiannya yaitu kan diketahui ideal K itu anggotanya yaitu 0, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 6, dan seterusnya. Lalu kita ambil 0,2 elemen dari bilangan bulat dengan 0 dikali 2 sama dengan 0 elemen K, maka 0 elemen K atau 2 elemen K. Yang selanjutnya ambil 1,2 elemen Z dengan 1 dikali 2 yaitu 2 elemen K, maka 1 bukan elemen K ataupun 2 elemen K. Lalu ambil 2,2 elemen Z dengan 2 dikali 2 sama dengan 4, di mana 4 elemen K, maka 2 elemen K atau 2 elemen K. Selanjutnya ambil negatif 1,2 elemen Z dengan negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2 yang merupakan elemen K, maka negatif 1 bukan elemen K atau 2 elemen K. Ambil negatif 2,2 elemen Z dengan negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4 elemen K, maka negatif 2 elemen K atau 2 elemen K. Sehingga dapat ditarik kesimpulan karena berlaku untuk setiap A, B itu elemen dari bilangan bulat, dengan A dikali B elemen K, maka A elemen K atau B elemen K. Jadi K merupakan ideal prima. Selanjutnya yaitu bagian non-contoh. Untuk non-contoh yang pertama yaitu 10Z bukan ideal prima dari Z karena ada 5 elemen Z dan 2 elemen Z, sedemikian sehingga 5 dikalikan 2 sama dengan 10 yang merupakan elemen 10Z, akan tetapi 2 bukan elemen 10Z dan 5 bukan elemen dari 10Z. Dan contoh yang kedua yaitu berikan sebuah contoh ring komutatif yang mempunyai ideal maksimal yang bukan ideal prima. Penyelesaiannya, ring 2Z mempunyai ideal maksimal 4Z, namun 4Z bukan merupakan ideal prima dari 2Z. Karena ada 2 elemen dari 2Z dan 2 elemen dari 2Z,
Sedemikian sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4, elemen dari 4Z, akan tetapi 2 bukan elemen dari 4Z. Untuk teorema dari ideal prima sendiri, yang pertama yaitu misalkan R adalah ring komutatif dengan elemen satuan I dan J adalah ideal dari R. Dengan I subset J, jika P adalah ideal I prima dari R, maka P adalah ideal J prima. Yang kedua, misalkan R adalah ring komutatif dengan elemen satuan, jika P adalah ideal I prima yang bukan ideal prima, maka P kuadrat subset IP secara kontraposisi jika P kuadrat subset IP, maka P merupakan ideal prima. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke contoh. Diberikan himpunan Z modulo 6 yang dilengkapi operasi penjumlahan dan perkalian, yang merupakan ring komutatif dengan elemen satuan. Diberikan ideal I subset J dan P beranggotakan 0, 2, dan 4. Pada soal kita tahu bahwa soal tersebut merujuk pada teorema yang pertama. Jadi untuk pembuktiannya kita tunjukkan bahwa P adalah ideal J prima. Penyelesaiannya yaitu karena I subset J, maka kita bisa ambil sembarang ideal I. Misalkan kita ambil yaitu 3 yang beranggotakan 0,3 dan J-nya 1, sehingga diperoleh anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Z modulo 6. Akan ditunjukkan bahwa P adalah ideal J prima. Jadi caranya yaitu P dikurangi dengan JP sama dengan anggota dari P yaitu 0, 2, 4 dikurangi dengan J 0, 1, 2, 3, 4, 5 dikalikan dengan P 0, 2, 4 sehingga diperoleh himpunan 0, 2, 4 dikurangi dengan himpunan 0, 2, 4 diperoleh himpunan kosong. Karena diperoleh P dikurangi JP itu himpunan kosong yang merupakan subset P dikurangi IP, maka P merupakan ideal J prima, sehingga terbukti. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ideal maksimal. Definisi dari ideal maksimal sendiri yaitu misalkan R suatu ring dan S adalah suatu ideal dari R dengan S tidak sama dengan R, S disebut ideal maksimal dari R jika tidak ada ideal dari R yang memuat S, selain S dan R itu sendiri. Untuk lebih jelasnya langsung ke contoh yang pertama yaitu Z operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dengan K yaitu 11 ideal maksimal dalam Z atau bilangan bulat sebab K tidak termuat dalam ideal lainnya dalam ring Z kecuali K sendiri dan I. Untuk T sama dengan 6 bukan ideal maksimal juga sebab T termuat dalam ideal 2 yang beranggotakan himpunan yaitu 2X di mana X merupakan elemen dari Z dan juga termuat dalam ideal 3 himpunan 3X di mana X elemen dari Z dalam bilangan bulat. Untuk contoh yang kedua yaitu asumsikan bahwa R adalah ring komutatif dan mutlak R sama dengan 3 jika I adalah sebuah ideal dari R dan mutlak I sama dengan 10, buktikan bahwa I adalah ideal maksimal dari R. Nah, penyelesaiannya R adalah ring komutatif dan mutlak R sama dengan 30, I adalah ideal dari R dan mutlak I sama dengan 10. Sehingga mutlak R tidak sama dengan mutlak I, atau kalau disederhanakan R tidak sama dengan I. Lalu selanjutnya untuk menunjukkan bahwa I itu ideal maksimal dari R, maka perlu diandaikan ideal proper dari R, yaitu N, sedemikian sehingga I subset N subset R akan ditunjukkan bahwa N sama dengan I dan N sama dengan R. I subset N subset R, maka mutlak I atau mutlak N
dan mutlak N atau mutlak R. Untuk 10 atau mutlak N, maka mutlak N-nya adalah 10K. Untuk K-nya merupakan elemen dari bilangan bulat. Mutlak N atau 30, jadi kemungkinan mutlak N-nya adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Untuk 10 atau mutlak N, maka kemungkinan mutlak N hanya 10 atau 30. Jadi mutlak N-nya sama dengan 10 atau mutlak N-nya sama dengan 30. Sehingga dapat disimpulkan bahwa N sama dengan I atau N sama dengan R. Karena tidak ada ideal proper dari R, katakan N sedemikian sehingga I subset N subset R, maka I adalah ideal maksimal dari R. Untuk non-contoh dari ideal maksimal sendiri yaitu tunjukkan bahwa ideal X adalah ideal prima di ZX, tetapi bukan ideal maksimal di ZX. Penyelesaiannya akan ditunjukkan bahwa X itu ideal prima di ZX. Sehingga berdasarkan soal pada contoh yang nomor 2 tadi, diperoleh X-nya yaitu anggota dari himpunan Fx elemen Zx, di mana F0 itu sama dengan 0. Jika Gx Hx-nya elemen dari X, maka G0 H0-nya sama dengan 0. Karena G0 dan H0 bilangan bulat, diperoleh G0 sama dengan 0 atau H0 sama dengan 0. Jadi disimpulkan bahwa X itu merupakan ideal prima. Untuk non-contoh yang kedua yaitu diketahui I sama dengan 2, buktikan bahwa IX bukan ideal maksimal dari ZX meskipun I merupakan ideal maksimal dari Z. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama adalah kita menunjukkan bahwa I itu sama dengan 2 yang merupakan ideal maksimal dari Z. Berdasarkan hubungan antara ideal prima dan ideal maksimal, jelas bahwa I merupakan ideal maksimal dari Z karena dibangun oleh bilangan prima yaitu 2. Selanjutnya karena I sama dengan 2, maka IX adalah semua polinomial dengan koefisien genap. Berdasarkan soal, jelas bahwa X, 2 itu suatu ideal dari ZX. Akibatnya IX subset X, 2 subset ZX bukan ideal maksimal dari ZX meskipun I merupakan ideal maksimal dari Z. Yang selanjutnya yaitu teorema dari ideal maksimal. Misalkan ring komutatif R dengan elemen satuan I dan A merupakan ideal dari R, kemudian R per A merupakan lapangan jika dan hanya jika A adalah ideal maksimal. Contohnya yaitu diketahui untuk ring Z modulo 12 yang merupakan ring komutatif dengan elemen kesatuan, dia mempunyai ideal maksimal yaitu 0, 3, 6, dan 9, dan 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Ideal maksimal ini juga merupakan ideal prima dari Z modulo 12 karena dibangun oleh angka 2 dan 3. Terima kasih, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.